Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Karantina tatap muka Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2022 resmi ditutup. Penutupan karantina ini dilakukan usai digelarnya Grand Final pemilihan Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2022 yang dilangsungkan di Casa Grande Ballroom Merlin Park Hotel, Jakarta. Sebelum ditutup, para finalis kembali mendapat wejangan dari Ketua Umum Yayasan Eljon Indonesia, Martinus Joni Sugierto. Wejangan yang disampaikan yakni para finalis harus memiliki keberanian untuk melakukan hal yang baru yang sekiranya dapat berguna bagi masa depan. Generasi muda umumnya tidak terikat dengan masa lalu, sehingga tidak ada beban di saat menjalankan hal yang baru. Martinus Joni Sugierto berharap para finalis dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, minimal untuk daerahnya. Kontribusi generasi muda untuk membangkitkan kembali perekonomian sangat dibutuhkan karena memiliki gagasan dan ide yang cemerlang. CEO Eljon Media ini juga berharap para finalis untuk tidak putus dalam mempromosikan pariwisata melalui media sosial. Generasi muda adalah generasi yang melek akan teknologi digital sehingga dapat melahirkan konten-konten yang menarik untuk meyakinkan wisatawan datang ke sebuah destinasi di Indonesia, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Menurutnya, promosi yang dilakukan para finalis sangat membantu memulihkan kembali industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Pasalnya, selama pandemi, industri pariwisata menjadi industri yang terdampak parah akibat pandemi COVID-19. Untuk semua finalis, tentu setelah acara ini berlangsung dengan cukup meriah tadi malam, terpilih siapa yang juara 1, juara 2, juara 3, dan selanjutnya. Bagi saya, semuanya sudah jadi pemenang karena mereka mendapatkan begitu banyak materi, sudah mendapatkan panggung, ya, sudah mendapatkan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan semua teman-teman yang datang dari se-Indonesia. Ini menurut saya adalah sebuah kemenangan. Mereka semuanya sudah menang. Orang dari Sumatera Utara kenal dengan orang dari Papua, ya kan? Orang dari Sulawesi kenal dengan orang Sumatera. Semuanya berkumpul di dalam satu yang namanya Rumah Besar Pageant Indonesia. Nah, rumah besar ini tentu baru bermanfaat kalau orang-orangnya ini kreatif. Nah, saya berharap para alumni Putra-Putri Pariwisata Nusantara ini bisa menghidupkan, bisa membuat suasana itu menjadi sebuah kegiatan agar peranan aktif Putra-Putri Pariwisata Nusantara bisa memberikan kontribusi nyata, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Bagaimana mereka ikut mendorong dengan pengetahuan-pengetahuan baru agar pariwisata di daerah bisa bangkit kembali dan memberikan dampak positif terhadap kepariwisataan dan rakyat seluruh Indonesia. Event berikut, kita tahun ini total ada 5 event. Oke, selesai Putra-Putri Pariwisata, kita masih ada Eljon Dancing in Harmony. Setelah itu masih ada pemilihan Putri Pariwisata Indonesia. Setelah itu ada Miss Chinese Indonesia. Dan terakhir adalah Putri Bumi Indonesia. Jadi kita masih punya 4 event tahun ini. Ini adalah event pertama yang langsung mereka dikarantina di sebuah hotel dan mereka grand final di sebuah panggung. Setelah 2 tahun kita absen. Tetapi pada 2 tahun itu kita menyelenggarakan semua kegiatan lewat Zoom, jadi online. Baru kali ini kita mengadakan offline. Ini sebuah trial. Apabila semuanya aman, maka event-event berikutnya tetap akan kita laksanakan secara off-air agar bisa mendorong kegiatan-kegiatan yang lebih positif lagi, lebih memberikan rasa keyakinan kepada masyarakat bahwa suasana sekarang sudah bisa buat berwisata. Harapan saya mereka generasi muda yang sangat dekat dengan dunia digital, dunia sosmed. Harapan saya mereka lebih banyak mempromosikan daerah-daerahnya agar daerah-daerahnya lebih diketahui oleh masyarakat luas se-Indonesia. Jadi misalnya orang yang tadinya belum pergi NTT tertarik membuat program
akhir tahun ini saya mau ke NTT misalnya. Ada yang belum pernah ke Danau Toba mungkin berharap bahwa dia akan ke Danau Toba. Saya pikir hal-hal seperti ini harus didorong oleh semua pihak, termasuk dari Yayasan Eljon, mendorong para putri-putrinya, putra-putranya, agar semuanya berperan aktif membantu tidak hanya pemerintah, tapi juga membantu rakyat Indonesia yang bergerak di bidang kepariwisataan. Karena setiap orang jalan-jalan pasti kuliner, ya toh? Jalan-jalan pasti kuliner. Kedua, sebagian besar itu belanja souvenir. Jadi dua ini akan memberikan dampak yang sangat positif buat masyarakat di seluruh Indonesia. Penutupan karantina tatap muka ini ditandai dengan saling tukar-menukar cenderamata sesama finalis. Selain itu, para finalis juga memberikan cenderamata tersebut kepada founder dan ketua umum Yayasan Eljon Indonesia sebagai kenang-kenangan dan ucapan terima kasih karena telah membina para finalis melalui pemilihan Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2022. Setelah pemilihan Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2022 ini berakhir, Yayasan Eljon Indonesia masih memiliki 4 event menarik dan bermanfaat, yakni Eljon Dancing in Harmony, Miss Chinese Indonesia 2022, Putri Bumi Indonesia 2022, dan Putri Pariwisata Indonesia 2022. Tim Eljon Media melaporkan.